warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang materi penyimpangan bentuk standar model linear programming yang beranggotakan Majida Rizani 2019 111 2011. Yang kedua ada Farda Hakimah NIM 2019 111 2016 dan saya sendiri Arin Aditya NIM 2019 111 2020. Penyimpangan bentuk standar dapat terjadi karena beberapa sebab, antara lain, yang pertama, fungsi tujuan atau Z akan maksimalisasi tetapi minimalisasi. Yang kedua, fungsi batasan bertanda sama dengan atau lebih besar sama dengan. Yang ketiga, dan syarat X1 atau X2 tidak terpenuhi. Misalkan X1 lebih besar sama dengan Min1 atau yang bernilai negatif. Dengan menggunakan kasus di atas dapat dicontohkan sebagai berikut. Min Z sama dengan 3X1 dan 5X2. Dengan fungsi batasan, mesin A 2X1 sama dengan 8. Mesin B 3X2 lebih kecil sama dengan 15. Mesin C 6X1 plus 5X2 lebih besar sama dengan 30, di mana X1 dan X2 lebih besar sama dengan 0. Nah, di sini sudah ada fungsi batasan yang bertanda sama dengan, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan. Langkah penyelesaian untuk kasus penyimpangan ini adalah A. Fungsi tujuan agar menjadi maksimal maka dikalikan dengan Min1. Ini sudah dipelajari pada model simplex kemarin. Yang B. Pada fungsi kendala. Untuk kendala sudah bertanda sama dengan, maka untuk menjadi persamaan simplex perlu dibuatkan sebuah variabel pada ruas kiri yang disebut dengan variabel buatan atau artificial variable. Untuk kendala bertanda lebih besar sama dengan, maka kurangkan ruas kiri dengan variabel surplus dan tambahkan juga ruas kiri dengan variabel artifisial. Untuk kendala lebih kecil sama dengan, maka ditambahkan satu variabel tambahan pada ruas kiri berupa variabel slang. Yang C, masukkan atau tambahkan pula variabel-variabel surplus dan artifisial ke dalam fungsi tujuan, di mana koefisien untuk variabel surplus sama dengan 0 dan koefisien variabel artifisial sama dengan M. M yang muncul adalah bilangan yang sangat besar, namun tidak tak terhingga, sehingga sering disebut dengan the big M. Penyelesaian A. Fungsi tujuan agar menjadi maksimal maka dikalikan dengan negatif 1. Nah, membuat kasus yang menyimpang menjadi kasus normal. Untuk fungsi tujuan agar menjadi maksimalisasi maka dikalikan dengan negatif 1. Sehingga dari minimalkan Z sama dengan 3X1 plus 5X2 menjadi maksimalkan min Z sama dengan min 3X1 min 5X2. Di sini karena dikalikan dengan negatif 1. Kemudian yang B, pada fungsi kendala, untuk kendala sudah bertanda sama dengan, maka untuk menjadi persamaan simplex perlu dibuatkan sebuah variabel pada ruas kiri yang disebut dengan variabel buatan atau artificial variable. Contohnya fungsi batasan 1. Karena batasan pertama yaitu mesin A 2X1 sama dengan 8, maka akan menjadi mesin A 2X1 plus S3 sama dengan 8. Di sini S3-nya sebagai artificial variable. Untuk kendala kurang dari sama dengan, maka tambahkan satu variabel tambahan pada ruas kiri berupa variabel slack. Contohnya fungsi batasan 2. Karena batasan kedua ini tidak ada penyimpangan, maka untuk menjadi persamaan simplex cukup ditambahkan slack variabel saja. Mesin B yaitu 3X2 kurang dari sama dengan 15. Maka
yaitu titik-titik plus 3x2 plus titik-titik plus S4 sama dengan 15. Di sini S4-nya sebagai variabel slack. Untuk kendala bertanda lebih besar sama dengan, maka kurangkan ruas kiri dengan variabel surplus dan tambahkan juga ruas kiri dengan variabel artifisial. Contohnya fungsi batasan 3. Mesin C 6x1 plus 5x2 lebih besar sama dengan 30. Bila dinormalkan akan menjadi negatif 6x1 min 5x2 kurang dari sama dengan min 30. Di situ tandanya berubah karena dikalikan dengan negatif 1. Persamaan simpleksnya menjadi min 6x1 min 5x2 plus S5 sama dengan min 30. Karena nilai x1 dan x2 nya negatif, yaitu tidak sesuai dengan syaratnya di mana x1 dan x2 harus lebih besar sama dengan 0, maka harus dikalikan dengan negatif 1 sehingga menjadi 6x1 plus 5x2 min S5 sama dengan 30. Permasalahan yang timbul kemudian adalah variabel slack-nya sekarang bernilai negatif, dan hal ini berarti meniadakan variabel tersebut sehingga perlu dibuatkan sebuah artifisial variabel dan hasilnya menjadi 6x1 plus 5x2 min S5 plus S6 sama dengan 30. C. Masukkan atau tambahkan pula variabel-variabel surplus dan artifisial ke dalam fungsi tujuan, di mana koefisien untuk var surplus sama dengan 0 dan koefisien var artifisial sama dengan M. Sebelumnya, fungsi tujuan didapatkan maksimalkan min Z sama dengan min 3x1 min 5x2. Dengan menggunakan aturan C, tujuan akan menjadi maksimal min Z plus 3x1 plus 5x2 plus ms3 plus 0s4 plus 0s5 plus ms6 sama dengan 0. Atau maksimalkan min Z plus 3x1 plus 5x2 plus ms3 plus ms6 sama dengan 0. Di situ 0 dikali S4 nya 0, 0 dikali S5 0, maka tidak dituliskan. Untuk jelasnya perhatikan cara berikut. Nilai fungsi tujuan terakhir adalah 3, 5, M0, 0, M0. Nah, di situ terdapat Z, X1, X2, kemudian itu salah ketik, seharusnya S3, S4, S6, S5, S6, NK. Untuk Z-nya yaitu min 1, kemudian X1-nya 3, X2-nya 5, S3-nya M, S4-nya 0, S5-nya 0, S6-nya M, dan NK-nya 0. Kemudian di bawahnya 0, 2, 0, 1, 0, 0, 0, 8. Di situ yaitu dari koefisien dari fungsi batasan 1. Kemudian dikalikan dengan M, lalu dikurangi sehingga hasilnya negatif 1, 3 min 2M, 5, 0, 0, 0, M min 8M. Selanjutnya kita hilangkan M yang kedua. Jadi dari hasil tersebut yaitu min 1, 3 min 2M, 5, 0, 0, 0, M min 8. Di bawahnya ada 0, 6, 5, 0, 0, negatif 1, 1, 30, yaitu dari koefisien fungsi batasan 3. Lalu dikalikan dengan M, kemudian dikurangi sehingga hasilnya negatif 1, 3 min 8M, 5 min 5M, 0, 0, M, 0, min 38M.
atau dituliskan dengan min 1, min 8M plus 3, min 5M plus 5, 0, 0M, 0, min 38. Meskipun masih ada M pada kolom kelima, namun M tersebut sudah tidak lagi sebagai variabel dasar, karena sebelumnya S5 telah bernilai negatif, yaitu lihat pembahasan batasan ketiga. Jadi nilai Fs tujuan yaitu min 8M plus 3, min 5M plus 5, 0, 0M, 0, min 38M. Inilah yang selanjutnya akan dimasukkan ke tabel simplex, sehingga tabel simplex awalnya adalah sebagai berikut. Tabel awal simplex untuk kasus penyimpangan. Untuk Z-nya yaitu min 8M plus 3, min 5M plus 5, 0, 0M, 0, min 38. Lalu X3-nya 2, 0, 1, 0, 0, 0, 8, kemudian X4-nya 0, 3, 0, 1, 0, 0, 15. X6-nya 6, 5, 0, 0, min 1, 1, 30. Langkah selanjutnya adalah sama seperti penyelesaian pada kasus normal, yakni mencari kolom kunci, mencari baris kunci, dan seterusnya sampai optimal, atau tidak ada lagi nilai negatif pada baris tujuan Z kecuali kolom NK-nya. Berikut ini adalah ringkasan hasil penyelesaian kasus penyimpangan di atas. Yang pertama, Z-nya yaitu min 8M plus 3, min 5M plus 5, 0, 0M, 0, min 38M. Kemudian X3-nya 2, 0, 1, 0, 0, 0, 8, X4-nya 0, 3, 0, 1, 0, 0, 15, X6-nya 6, 5, 0, 0, min 1, 1, 30. Lalu selanjutnya Z-nya ada 0, min 5M plus 5, 4M min 3/2, 0M, 0, min 6, min 12. X1-nya 1, 0, 1/2, 0, 0, 0, 4. Kemudian X4-nya 0, 3, 0, 1, 0, 0, 15. X6-nya 0, 5, min 3, 0, min 1, 1, 6. Selanjutnya untuk Z-nya 0, 0, M plus 3/2, 0, 1, M plus 1, min 18. X1-nya 1, 0, 1/2, 0, 0, 0, 4. X4-nya 0, 1, 9/5, 1, 3/5, min 3/5, 5, 7/5. X2-nya 0, 1, min 3/5, 0, min 1/5, 1/5, dan 6/5. Kesimpulannya, agar kerugiannya minimal, maka produksi yang harus dilakukan adalah produksi X1 sama dengan 4, produksi X2 sama dengan 6/5, dengan kerugian minimal min 18. Penyimpangan berikutnya adalah bagaimana jika semua fungsi, baik tujuan maupun batasannya normal, tapi syarat bahwa X1 dan X2 lebih dari sama dengan 0 tidak terpenuhi, misalnya menjadi X1 lebih dari sama dengan min 10. Apabila dijumpai kasus seperti ini, maka nilai variabel X1 harus disesuaikan menjadi variabel baru dengan nama X aksen 1, yang nilainya adalah X aksen 1 sama dengan X1 plus 10, sehingga X1 sama dengan X aksen 1 min 10. Dan selanjutnya, semua nilai X1 pada fungsi tujuan dan batasan diganti dengan X aksen 1 min 10, sehingga menjadi
fungsi tujuannya dimaksimumkan, yaitu Z sama dengan 3 dikali X aksen 1 min 10 plus 5X2 sama dengan min 30 plus 3 X aksen 1 plus 5X2. Dan fungsi batasannya dengan mesin A 2 dikali X aksen 1 min 10 kurang dari sama dengan 8 sama dengan min 20 plus 2 X aksen 1 kurang dari sama dengan 8 sama dengan 2 X aksen 1 kurang dari sama dengan 28. Dan mesin B 3X2 kurang dari sama dengan 15. Dengan mesin C 6 dikali X aksen 1 min 10 plus 5X2 kurang dari sama dengan 30 sama dengan min 60 plus 6X aksen 1 plus 5X2 kurang dari sama dengan 30 sama dengan 6X aksen 1 plus 5X2 kurang dari sama dengan 90. Setelah demikian, langkah penyelesaian berikutnya adalah sama dengan kasus yang normal. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nun wal qalami wa mayasturun fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.